wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang surat lamaran pekerjaan, yaitu mendefinisikan surat lamaran pekerjaan. Berikutnya, mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Baik Ibu, saya siap belajar. Selamat datang pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Materi kita kali ini adalah surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dikirimkan dari seseorang atau pribadi kepada suatu instansi atau perusahaan. Surat lamaran pekerjaan sangat penting bagi si pelamar maupun bagi perusahaan, karena melalui surat inilah pelamar dapat menunjukkan pengetahuan, kepribadian, dan keahlian yang dimilikinya kepada pihak perusahaan. Seseorang biasanya mengirimkan surat lamaran pekerjaan berdasarkan pengumuman resmi pemerintah atau perusahaan, iklan di media massa, informasi seseorang, permintaan instansi atau pejabat, perusahaan, maupun inisiatif sendiri. Isi surat lamaran pekerjaan terdiri atas 3. Yang pertama adalah maksud dan tujuan. Biasanya berisi sumber informasi lowongan pekerjaan serta posisi dan jabatan yang diinginkan. Yang kedua, identitas atau data pribadi. Dan yang ketiga, lampiran-lampiran atau bukti-bukti pendukung. Sistematika surat lamaran pekerjaan meliputi hal-hal sebagai berikut: tempat dan tanggal pembuatan surat, lampiran dan hal, alamat yang dituju, salam pembuka, alinea atau paragraf pembuka, alinea atau paragraf isi, berikutnya adalah alinea atau paragraf penutup, salam penutup, dan yang terakhir tanda tangan dan nama terang. Tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa diakhiri tanda titik karena bukan merupakan kalimat. Lampiran dan hal. Kata lampiran tidak disingkat seperti lam, dan hal tetap ditulis hal, bukan perihal. Pada kolom lampiran ditulis menggunakan huruf diawali huruf kapital, bukan angka. Kolom hal diisi dengan singkat dan penulisannya sesuai dengan penulisan judul karangan, yaitu menggunakan huruf kapital di awal kata. Alamat. Alamat mengikuti ketentuan sebagai berikut: tidak menggunakan kata kepada. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Tulisan jalan tidak boleh disingkat menjadi JL atau JLN. Tidak menggunakan tanda titik pada masing-masing akhir barisnya. Alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Salam pembuka. Salam pembuka berupa frasa dengan hormat. Perhatikan penulisan kata dengan hormat, yaitu menggunakan huruf kapital di awal kata dengan dan menggunakan tanda baca koma
sesudah kata hormat. Alinea pembuka. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Alinea pembuka biasanya dapat berasal dari iklan, pemberitahuan seseorang, informasi resmi instansi, atau inisiatif sendiri. Jika berasal dari iklan harus disebutkan tanggalnya dan dimuat dan nama media atau surat kabarnya. Isi surat lamaran pekerjaan. Isi surat lamaran pekerjaan terdiri atas hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, identitas. Identitas berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan hal lain sesuai dengan keperluan. Dalam menuliskan keterangan seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan seterusnya, huruf awal kata adalah huruf kecil karena masih merupakan bagian dari kalimat sebelumnya. Bagian isi surat lamaran pekerjaan berikutnya adalah maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat lamaran pekerjaan tersebut. Bagian yang ketiga dari isi surat lamaran pekerjaan adalah lampiran. Dalam surat lamaran pekerjaan dibutuhkan lampiran-lampiran syarat yang diminta oleh perusahaan atau instansi sebagai bukti atau bukti. Pada setiap rincian digunakan tanda baca titik koma dan di akhir lampiran digunakan tanda titik. Bagian surat lamaran berikutnya adalah alinea penutup. Dalam surat lamaran pekerjaan, alinea penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan pada instansi yang dituju. Salam penutup. Salam penutup merupakan bentuk etika sopan santun dan penghormatan. Salam penutup biasanya berupa frasa hormat saya. Perhatikan kata hormat menggunakan huruf kapital di awal kata dan sesudah kata saya gunakan tanda koma. Bagian terakhir dari surat lamaran pekerjaan adalah tanda tangan dan nama terakhir. Tanda tangan biasanya terletak di pojok kanan bawah surat, lalu di bawahnya ditulis nama lengkap seperti dalam identitas. Demikian pembahasan kita kali ini tentang isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Terima kasih atas perhatian Anda semua dan wassalamualaikum. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham dengan materi tentang surat lamaran pekerjaan? Sudah, Ibu. Terima kasih. Kalau sudah paham, Ibu akan mengadakan tes ya. Siap, Ibu. Baiklah, untuk pertemuan hari ini akan Ibu akhiri. Terima kasih